Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast Nusantara bersama dengan Eni Sutarman. Mohon maaf, kali ini tidak di studio kita, tapi saya ada di sebuah tempat yang bagus dan recommended sekali untuk Anda berlibur, untuk membuang penat mungkin selama kita beraktivitas. Saya sekarang ada di Salma Sofa, dan saat ini saya bersama dengan owner Salma Sofa. Beliau adalah seorang yang sangat dikenal oleh masyarakat Kalimantan Timur, bahkan bukan hanya Kalimantan Timur, karena karya-karya beliau juga bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Beliau adalah Bapak Syafruddin Pernyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Beliau adalah dulu mantan jurnalis yang sekarang masih terus aktif menulis juga nih, Pak. Iya. Kemudian juga seorang tokoh pendidikan, tokoh budaya juga, kalau boleh saya sebut, karena beliau sangat konsen terhadap kebudayaan dan pariwisata, juga terhadap pendidikan, karena dulu juga beliau seorang dosen atau pendidik nih, Pak. Iya, guru ya, dosen. Ya, jadi panjang sekali perjalanan Bapak. Perjalanan karir Bapak. Karirnya panjang, duitnya yang tidak panjang kayaknya. Tapi ilmunya juga masih terus ada, kita nikmati dalam beberapa karya, banyak karyanya ya Pak ya, novel, cerita pendek. Iya, ada. Dan juga masih terus menulis nih Pak? Masih ada yang terbit tuh tiap hari di Kaltim Post kan. Iya. Nah, ini kalau boleh saya kulik masa lalu ya Pak. Iya. Beliau lahir di tahun tanggal 28 Agustus 1958. Oh iya, jadi bagi yang ingin kasih hadiah, ingatin tuh tanggalnya ya, tuh. Sebentar lagi soalnya nih Pak. Iya, makanya diingatkan. Tanggal 28 ya. Nggak terima ucapan ulang tahun, yang terima tuh paketnya, paket apa gitu ya. Oh, iya. Hadiahnya. Iya. Jadi perjalanan panjang, tapi kalau tidak salah beliau berasal dari kampung nih Pak ya. Iya. Berasal dari kampung dan dari keluarga yang sederhana. Sangat. Sesederhana apa sih Pak dulu itu sebenarnya? Jadi, kalau boleh diceritakan. Iya. Ya, saya lahir itu dalam peta di Kutai Kartanegara nggak ada. Namanya tuh Tanjung Belet. Di situ hanya ada 5 kepala keluarga. Nah, 5 kepala keluarga itu 2 diantaranya keluarga agak jauh sedikit, tapi 3 yang lain itu adalah saudara ibu saya. Dan sekarang di tempat saya lahirnya nama Tanjung Belet itu udah nggak ada sama sekali orang. Gitu. Ibu saya pindah ke Samarinda, saudara ibu pindah ke Loah Tebu di depannya. Loah Tebu itu masuk kecamatan Tenggarong, tapi kelahiran saya itu Tanjung Belet itu masuk kecamatan Tenggarong seberang. Nah, desa itu nggak ada lagi ya, dusun itu bukan subdusun, cuma ada 5 kakak, mau dibilang apa ya. Masuk dia sebenarnya pada desa Loah Ulung kalau nama desanya. Jadi desa Loah Ulung itu ada nama kampung-kampung gitu kan. Nah, gitu. Nah, saya tuh salah satu sub kampung lah. Disitulah lahir. Ya, disebut sangat sederhana, bayangin. Infrastruktur apa yang ada kecuali kita mau bepergian kemana-mana harus naik perahu kan. Naik perahu. Yeah. Tapi karena bapak saya itu ndak ingin apa yang diterimanya nasibnya sama dengan anaknya, maka diajak pindah ke Samarinda. Tapi bapak dulu ke Samarinda, baru kita nyusul. Ya itulah pengalaman masa lalu yang saya bersyukur bapak saya membawa. Kalau bahasa anak sekarang kan move on ya. Move on ya. Kalau enggak, bayangin hidup yang ya sama sekali tidak ada infrastruktur kan. Terpisah dengan kamu orang. Kemana-mana ya harus naik perahu. Kalau pergi bikin kebun, kalau orang Kutai bilang berhuma itu ya harus naik perahu. Kalau dia ke hilir atau ke hilir sungai, kalau dia ke darat baru jalan kaki kan gitu. Nah, kalau melihat ini Pak,
dari background Bapak, kemudian dari prestasi yang sudah dicapai selama ini. Kalau prestasi nggak ada. Menurut kita, menurut saya iya, juga iya. itu begitu panjangnya karir Bapak. Ya, Melihat Bapak dari kampung, dari desa, dengan kesederhanaan. Kemudian setelah itu dengan berbagai capaian yang Bapak raih sampai saat ini, itu kalau kita lihat tidak make sense ya Pak. Jadi apa sebenarnya yang bisa merubah hal itu? Seperti halnya kalau mungkin bisa dipetik pelajarannya dari Bapak. Jadi saya itu kan saya udah bilang saya dari keluarga yang tidak mampu ya. Ibu saya seorang ibu rumah tangga yang sekolahnya juga hanya sekolah rakyat, bapak sekolah rakyat, tidak skill. Ya bapak saya itu hanya bekerja berkebun atau dia mencukur. Ayah saya itu tukang cukur, dan satu lagi kebiasaannya adalah binatu, penyetrika di masa lampau. Dan itu untuk menghidupi 10 anak kan sulit ya. 10 jadi, anak. Pak ayah saya pindah ke Samarinda jadi tukang cukur dekat bioskop Mahkamah sana, dekat pelabuhan itu. Tapi apalah artinya tukang cukur, apalagi tahun 70-an di mana anak-anaknya tumbuh kembang, sudah mulai harus sekolah. Tukang cukur zaman itu kan yang dicukur itu kan tinggal orang tua atau anak kecil, karena yang muda-muda pada gondrong. Nuruti The Beatles, John Lennon kan gondrong. Nah, jadi pasar pemuda, anak muda nggak ada. Nah kita cari sendiri. Kakak saya itu sambil sekolah, sambil jualan mangga, bantu orang. Yang satu sekolah 3 minggu, seminggu ke hutan, cari rotan, bikin keranjang macam-macam. Adik saya belum sekolah. Nah, ya saya sekolah sambil jualan es. Ya sampai kelas 6 SD masih jualan es. Tapi itu udah di Samarinda. Di Loh Tebu sampai naik kelas 2, Samarinda itu kelas 2, 3. Dan kami pindah rumah itu dari rumah sewa itu dari Danau Toba pindah ke Jalan Irian pindah ke Semua Bangsa, baru pindah ke Pemuda. Jadi ada 4 kali pindah. Ya dengan namanya pindah rumah kan enak ya. Pindah dengan kemiskinan itu, kalau pindahnya dengan kaya tinggal suruh orang angkut kan. Nah, itulah jadinya sulit. Jadi itu yang membentuk. Karena kita orang lapar, orang yang nggak punya duit kan harus perut nggak bisa ditawar. Maka saya selalu mengatakan kepada anak saya, kalau ingat-ingat ya, saya bilang, kamu lahir tidak seperti saya. Kamu lahir makan sudah tersedia. Nah, cirinya beda, saya bilang. Orang yang lahir tidak ada makanan itu, jiwa raganya harus mencari. Orang yang sudah makanan, habis makan tidur. Nah, kamu jangan begitu. Kamu sekarang tugasmu belajar, ya, mengasah jiwa ragamu, mengasah ototmu, mengasah matamu, mengasah ragamu. Kalau bapak dulu tidak sempat. Kenapa? Kayak harus cari duit. Untuk sekolah kita harus jualan es supaya bisa beli buku, seperti itu, beli baju atau tas sekolah. Nah itu sampai kepada saya kemudian kenapa lulus SD masuk pendidikan guru, karena hanya berpikir praktis saja. Nanti lulus jadi guru bisa jadi guru, jadi cari duit, nggak bisa jadi guru pegawai negeri ya guru honor. Hanya karena saya tidak ingin jadi guru, bukan tidak ingin jadi gurunya ya. Saya untuk dari sekolah guru itu nyampe PGA, pendidikan guru agama itu 6 tahun. Jadi siap saya jadi guru, tapi saya punya cita-cita yang besar. Saya ingin menjadi sarjana muda. Dulu gelarannya tuh BA. Ya, Bachelor of Art. Bagi saya, guru saya yang BA tuh jadi idola saya. Aku harus seperti dia. Nah, kalau aku jadi guru, aku bisa ditempatkan ke pelosok. Guru makam, kan dia bisa kuliah di sana. Maka aku nggak mau jadi guru. Kebetulan suka mengarang, menulis sejak kelas 5 PGA itu setara kelas 2 SMA. Ngarang gitu, ada lomba ikut ngarang, ternyata jurinya itu pemimpin redaksi sebuah koran mingguan dulu kan ada harian di sini. Pak Sudin Hadi Mulya namanya, dia bilang, kamu sudah terima hadiahnya? Belum, kenapa? Nggak tahu saya, Pak. Kamu ikut lomba kan? Iya, ada lomba. Itu kamu juara 1. Itu. Terus saya, kamu kuliah enggak? Waktu itu pas saya lulus PGA. Enggak, Pak. Mau kuliah? Mau, Pak. Ini tinggal cari duitnya aja. Udah, besok temui saya. Ditawari kerja di surat kabar itu, jadi wartawan. Kemudian kuliah didaftarkan oleh beliau. Jadi beliau yang bantu saya. Nah, jadi wartawan. Lupa sambil jadi guru. Sambil kuliah. Jadi untuk kuliah itu ada uang sebagai wartawan, gajinya 7.500 sebulan.
itu tidak cukup sebenarnya. Makanya saya kemudian juga mengajar. Jadi guru honor di SMP, di SMEA dulu SMEA namanya SMP itu. Sambil ngajar. Jadi kalau dibilang pendidik, dibilang jurnalis masa lalu itu bukan karena tuntutan idealisme sebenarnya ya, tapi tuntutan perut. Nah, cuman begitu kejeblos, keenaan juga, senang juga. Artinya sampai sekarang pun kalau mendalami. Kalau sampai misalnya sudah pensiun gini, kalau ada orang misalnya hanya sekedar untuk ceramah ya soal motivasi pendidikan apa kewirausahaan, saya suka. Tapi kalau disuruh tiap hari mengajar mungkin tidak sanggup juga ya. Sebenarnya raga yang tidak sanggup. Kalau ini sanggup. Kayak kalau berdiri 4 jam, kemarin 4 jam masih kuat. Tapi kalau sekarang diri 4 jam tuh pulang bisa capek. Bisa 2 hari saya tuh lemes. Tapi kalau 4 jamnya ke air terjun kuat aja, pulangnya nggak sakit. Iya, itu heran juga. Iya, saya jalan. Saya sudah menuntaskan 128 air terjun di Indonesia. Gitu. Saya kuat dalam usia mulai dari 58 kemarin. Karena mungkin ya, jadi lebih suka di alam ini ya Pak ya. Iya, mungkin itu faktornya. Yang kedua kan beda ya. Kalau mengajar tuh ada beban. Tapi kalau air terjun kan fresh, senang hati. Apalagi ketemu air terjunnya bisa direnangi lagi. Wah, udah senang banget gitu. Jadi bedanya di situ aja. Iya. Kalau melihat dari karya-karya Bapak nih, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak ceritakan dari dalam pribadi Bapak kepada dunia? Iya, jadi sejarahnya dulu ya. Kenapa saya suka nulis? Karena pertama saya pernah kursus wartawan tuh masih kelas 5 PGA. Jadi kelas 2 SMA saya sudah kursus jadi wartawan. Kursusnya tertulis, pakai pos namanya dulu tuh. Jadi kursus tertulis. Nah, pengalaman kursus itu sambil kursus saya menjadi pemret majalah dinding di sekolah 2 tahun berturut-turut. Itu kan diketik aja itu kan, nggak kayak sekarang. Lalu saya juga hobi pernah kejeblos menjadi peserta lomba baca puisi. Nah, itu yang kemudian membawa saya ke dunia sastra, dunia seni. Keenaan gitu, keenaan. Bergabung dari beberapa grup seni gitu. Nah, itu yang mewarnai perjalanan kemudian menjadi penulis. Di saat itu lagi booming orang nulis cerita. Jadi saya ada generasi orang yang suka membaca majalah gadis dulu. Sekarang nggak ada lagi tuh. Gadis, Putri Indonesia, Anita Cemerlang, Ringan, Melati, itu tuh zaman saya. Saya high di bawah saya. Masih adik saya, tapi saya di Anita Cemerlang. Anita Cemerlang itu. Nah, itu pun selain tuntutan kesenangan juga tuntutan duit karena honor di Anita itu 25.000 zaman itu. Zaman 77, 78 itu sudah kita bisa dapatkan 25.000. Itu besar. Karena gaji saya sebagai wartawan waktu itu 7.500. Oh, berarti tapi dapat nulis masuk 1 itu sama 3 bulan gaji. Iya. Nah, itu yang mendorong ya tidak mesti diterima. Kirim enggak masuk, itu udah biasa. Tapi saya paham bahwa redaktur itu punya visi ya, bagaimana melihat cerita itu yang cocok dengan majalahnya. Dia mungkin sudah punya tahu targetnya ya, target marketnya dia udah tahu kan. Nah, jadi kalau cerita di majalah yang saya kirimkan Anita tidak diterima, saya kan minta kembalikan. Dalam perangkonya itu, dalam amplopnya saya kasih perangko pengembalian namanya, Bu. Nah, ini perangko pengembalian kalau kita punya tidak cukup syarat dikembaliin. Oleh saya begitu naskah dikembaliin, saya berhak mengirim lagi ke majalah lain. Tinggal ganti pengantarnya kan. Karena bagi dulu kan nggak ada ngeprint. Kalau ngetik lagi bayangin capeknya kalau sudah pitanya kotor sudah kan ya. Fotokopi dulu ada belum ya Pak ya? Belum ada. Zaman saya nggak ada. Pakai karbon. Ada karbon namanya tuh. Ya kan? Nah, itulah kirim ke sana. Nah, itu yang salah satu yang membantu hidup untuk bisa kuliah sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 itu tahun 85 ya. D3 dulu baru nyambung lagi S1. Dulu kan belum ada S1 itu. Nah, 85 diterima jadi dosen sampai 2001 saya dosen di Unmul itu. Dosen di Unmul ya kemudian. Nah, tapi nantilah kalau cerita yang lain. Ini dunia kepenulisannya begitu. Dan saya tidak nulis novel zaman itu, cerpen. Cerpen ya. Jadi ya kalau dihitung-hitung lah lebih dari 100 lah cerpen yang sudah saya buat ya.
karena gelombangnya itu gelombang 79, 78, 78, 82, kemudian 92. Sudah dikumpulkan belum itu, Pak? Ada kumpulan cerita pendek saya ada. Buku-bukunya nanti bisa kita lihat di sana. Kalau mau dipoto karyanya tuh kebetulan ada yang, tapi tidak semua ada di situ. Kalau di rumah ada semua. Ada yang sudah difilmkan, Pak? Ada. Nggak ada. Atau mau kita bantu film kan? Kalau mau difilmkan, filmkan aja. Ada banyak sih seperti Sangkar Pilar kemarin datang. Tapi nggak tahu juga kelanjutannya. Ada produser katanya ada pengalaman buat film jadi bontang. Mungkin susah ya karena biaya pembuatan film kan mahal. Kalau cerita pendek mungkin ya. Kalau film pendek mungkin karena punya saya itu kan kalau dipendekkan mungkin nggak terlalu menarik ya. Mungkin ya bayangan saya karena itu. Apalagi pindah-pindah lokasi. Jadi karena saya suka wisata, misalnya ada novel saya Dikdaya itu ke Makassar, ke Ijen. Oh bayangin tuh, kalau syuting kan biayanya gede banget. Kalau itu nggak dimasukin mengganggu cerita. Oh gitu. Jadi Dikdaya itu misalnya dia menceritakan bagaimana seorang lelaki yang ditantang oleh calon mertua, kamu harus datang ke 3 gunung, ke 3 lembah, ke 3 laut gitu untuk bertemu para sesepuh, belajar supaya kamu Dikdaya. Dia datengin tuh tempat-tempat yang disebut itu gitu loh. Nah kalau itu kemudian nggak di-shoot kan jadi gimana kan lucu ceritanya nanti. Nah itu mungkin pertimbangan biaya. Yang kedua ya jauh lah akses kita ini di sini dengan para produser yang malah melintang Jogja, Bandung, Jakarta terutama kan. Iya. Yang ketiga ya siapa sih yang kenal Saprudin kan? Oh ya enggak lah Pak. Enggak, kalau di masa lalu kan Bu ya, konsentrasi penerbit buku itu ada di Jakarta, toko bukunya di Jakarta. Betul, Yang baca itu juga cuma Jawa gitu. Coba bayangkan di Kaltim ini, di mana sih ada toko buku kecuali Balikpapan dan Samarinda, misalnya ya toko buku besar. Kalau kita bicara kabupaten kota lain nggak ada. Jadi anak-anak sukses. Kecuali sekarang. Nah, sekarang ini sudah ada aplikasi aplikasi untuk novel-novel itu ada Novelton. Saya bergabung di karyakarsa.com di komunitas bisa menulis dan komunitas bisa menulis itu sampai ada 10 kali jumlahnya. Kita yang capek nulis, ada yang berbayar, ada yang tidak. Layangan putus misalnya, itu kan di KBM aslinya itu, baru difilmkan gitu. Kalau dulu susah kesempatan. Kalau sekarang sih asal serius dan bisa baca pasar bisa. Cuman saya nggak suka menyesuaikan diri dengan pasar karena nulis saya seperti Ibu katakan tadi itu nulis saya tidak mau saya disetir pasar. Saya mau menyetir kepala orang. Ya itu. Jadi sebenarnya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada dunia gitu ya, dunia Pak, saya kan dunia pendidikan ya. Saya beranggapan bahwa masalah kebangsaan, masalah kehidupan orang baik keluarga maupun kehidupan masyarakat bahkan yang lebih tinggi lagi bangsa itu dipecahkan dengan pendidikan. Iya, betul. Ya kan? Makanya ketika negara didirikan itu 4 aja tujuannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, satunya benar itu. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, nggak disebut malah menyediakan air bersih, ya kan malah menyediakan meja kan nggak ada untuk hidup rumah nggak ada. Tapi dengan mencerdaskan, karena apa? Orang cerdas itu beda. Betul. Orang cerdas beda. Wah, aku jadi ngomong terus nih ya. Enggak, Pak. Kita mendengarkan ya, Pak. Nah, jadi gini. Karena kalau orang bekerja, misalnya sarjana, kalau dia memahami esensi pendidikan, kalaupun dia jadi tukang semir sepatu, beda cara kerjanya dengan orang yang tidak berpendidikan. Dia lebih sistematik, lebih bisa membaca pasar, bisa membaca tes, ya kan? Bisa membaca tanda-tanda gaya hidup orang. Nah, itu bedanya. Coba lihat sekarang, siapa yang membangun warung kopi? Anak muda semua. Dulu warung kopi itu terjemahannya orang tua kan. Nah, sekarang anak muda dan begitu anak muda yang nangani warung kopi, lain banget tampilannya. Sampai desain lampu pun sudah diperhitungkan, sampai nama merek usahanya pun dia perhitungkan fontnya, berapa fontnya, huruf apa. Kalau perlu hurufnya nggak ada di komputer sehingga susah ditiru kan. Jadi beda banget itu. Kemudian kalau untuk di Kalimantan sendiri nih Pak, menurut kacamata Bapak, tentang
ya segala macamnya di Kalimantan ini, menurut Bapak, apakah generasi muda sudah ada yang mempunyai concern atau kepedulian seperti yang Bapak punya sekarang ini? Sudah sih, tapi Terutama kan di Kalimantan. sudah sih, cuman dia tidak begitu kelihatan karena 3 juta di antara 270 juta. Oh iya. Kalimantan yang 3 juta itu, Padahal kita besar sekali. Ya, kalau kita lihat komposisi yang 3 juta, taruhlah 3 juta ya, secara kasar dengan 270 juta. Di sini itu misalnya 10% orang pintar saja, itu kan kalau 3 juta kan 300.000. Iya. Sementara misalnya Jawa, kalau Ya, 10% Jawa enggak usah 10%, 1%-nya Jawa tuh berapa juta. Jadi dia seperti apa, mencari sekam, mencari jarum di tumpukan sekam. Nah, tumpukan sekam kan. Jadi tidak begitu kelihatan. Artinya. Tapi saya tidak menganggap bahwa kita harus rendah diri. Iya, betul. Enggak, kalau kita bisa mencuri sesuatu yang yang di atas di tangga yang paling tinggi, 1 tuh lebih berarti daripada 10. Artinya bahwa masih terbuka kesempatan Sangat. untuk putra-putri Kaltim Iya. untuk lebih maju lagi. Lebih maju dan Bisa dilihat oleh Nusantara terutama. yakin saya, karena saya punya catatan misalnya ada 127 anak kita yang sekarang Iya. tahun 2022 ini saya lupa angka pastinya. Tapi ingat saya 127 yang kuliahnya di luar negeri. Oh, iya. Saya dapat datanya itu. Mereka tersebar di 25 perguruan tinggi. Di 25 negara. Tapi Dengan mudah-mudahan mau kembali ke Kalimantan. kalau itu saya ya? malah beranggapan jangan kembali ke Kalimantan. Oh, gitu? Nah, itu yang itu beda persepsinya. Oh gitu, Pak. Jadi saya terilhami oleh Gubernur Kaltim namanya Wapsarani dulu. Sekolahlah kamu ke Jawa. Iya. Dan jangan usah pulang. Isran yang gubernur sekarang juga gitu. Iya, betul. Sekarang siapa yang jadi menteri? Siapa yang jadi dirjen? Siapa yang jadi direktur? Sana semua. Betul. Kita mati-matian di sini hanya menerima gelontoran dana semaunya Jakarta. Oh, betul. Iya kan? Tapi kalau kita yang jadi dirjennya, kita jadi menterinya, kita yang bisa mendistribusikan Berarti ini. doa kita supaya beliau-beliau itu bisa membawa aspirasi kita. Iya, jadi anak kita Atas. sekolah aja, pinter-pinter. Kalau perlu ngabdinya jangan di sini, biarin aja di sana, di pusat kekuasaan. Nah, kecuali nanti pusat kekuasaannya sudah pindah di ke sini, IKN ya. Bekerjalah di situ. Iya. Ini kalau kita bicara pemerintah ya, coba Anda lihat. Kenapa ketimpangan pembangunan itu terasa betul kalau kita pergi ke Sumatera dan Jawa, Iya. Sulawesi masih lumayan. Tapi begitu ke daerah lain, terasa itu. NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, itu terasa. Kenapa? Tidak banyak orang kita yang bisa mengatur itu. Sekarang kita bicara anggaran saja. Kita, anggota DPR kita hanya 8 orang. Iya, betul. Itu hanya kalah dengan Jawa Timur mungkin 50-an orang anggota dewan. Jadi kalau voting aja keras-kerasan mengalokasi dana kalah mohon kita. maaf, sumber daya kita yang Ya, lari itu ke dia. sana sebesar itu. Nah, jadi makanya, jadi bukan banyaknya, Iya, betul. tapi pada kapasitas dan kewenangannya kan. Kalau dia memiliki kompetensi, punya kapasitas, dia bisa mempengaruhi. Itu bisa mengalahkan 50 orang. Berarti ini kuncinya ya. Ya, Pak, jadi ketika misalnya dulu ketua DPR RI kita Idam Halid, itu orang Kalimantan. Wapres kita Hamzah Has, orang Kalimantan. Nah, kita ingin ada orang-orang Kalimantan yang di pemerintahan hebat, di dunia bisnis hebat. Kalau dia hebat, ya bagus. Ini kan yang datang, mohon maaf nih, pengusaha Jakarta, pengembang datang sini di Balikpapan, Bakam. Coba lihat aja Balikpapan itu kan, lihat aja itu siapa mereka. Siapa? Iya. Nah, itu. Jadi kalau orang kita yang kemudian bergerak di bisnis, dia yang bisa mengatur. Nah, kemudian tentang IKN ini Bapak, Iya. saya ingin minta pendapat Bapak. Sebenarnya kita ini perlu tidak perlu dengan IKN? Sangatlah sangat itu. perlu ya? Sangatlah. Sangat perlu, Bapak. Itu barangkali menjadi jalan masuk kita untuk bisa lebih berbuat banyak. Menurut saya, meskipun IKN itu kan ukurannya bukan memprioritaskan orang daerah, apalagi Iya, betul, sekarang kan. betul. Sekarang misalnya jadi pegawai negeri itu kan kompetensi. Kompetensi. Makanya kan tesnya pun ada kompetensi dasar, kompetensi bidang ya. Tapi kan dengan dia di sini, anak-anak kita bisa lebih berbuat. Kan tidak harus pegawai negeri sentris. Betul. Tapi dia melihat di depan matanya ada kegiatan A. Kalau aku mau masuk situ, berarti aku 4 tahun lagi harus bisa masuk situ. Sekolahku harus begini. Nah itu. Selama ini, maaf ya, saya kebetulan mengerti peta ini sedikit. Anak kita saja kadang-kadang tidak punya
bukan kemampuan sih ya, kejelian melihat misalnya saya mau masuk program studi apa. Iya. Oh, saya harus jadi broadcast. Iya. Seberapa besar peluang di broadcast, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu perguruan tingginya, kalau broadcast itu pilihan, tidak apa-apa. Tapi dia milih perguruan tinggi, misalnya program tingginya akreditasinya C, prodinya. Iya. Perguruan tinggi kan juga C, misalnya baru terdaftar. Itu harus kita beritahu. Kita arahkan. Iya, jadi selain Anda pilih itu, kita tidak melarang. Orang tua itu hanya memberikan pemikiran. Dia mau apa, tapi carilah perguruan tinggi yang diusahakan yang maksimal. Karena penetapan lembaga-lembaga swasta sekarang, bahkan perguruan tinggi, sudah melakukan itu. Di UI itu kalau mau jadi dosen harus doktor, walaupun untuk jadi dosen itu hanya S2 aja sekarang. Tapi UI menetapkan doktor. Nah, itu kan dia ambil yang maksimal. Nah, jadi itu yang harus disadari oleh kita. Jangan kita menuntut macam-macam, tapi yang kita tuntut diri kita sendiri untuk bisa menguasai keahlian bidang tertentu. Artinya menyiapkan diri kita untuk menyambut IKN. Betul. Nah, contoh, dulu mana ada itu yang namanya dental. Apa punya ibu itu? Dental care. Mana ada itu? Iya. Saya ingat tuh tahun-tahun 80 nggak ada dental care, nggak ada klinik skincare misalnya. Iya. Tapi sekarang ada banyak orang yang mau mengeluarkan duit untuk 20-30 juta untuk 20 treatment misalnya. Itu nggak terbayangkan dulu. Dulu dokter gigi, mohon maaf, dokter gigi itu dianggap dokter di bawah dokter umum. Sulit cari pasien kalau dia ke praktek, hanya orang sakit gigi. Sekarang gigi bukan urusan sakit. Gigi itu urusan kecantikan, urusan penampilan. Mahal implan itu 20 juta kalau nggak salah, ya kak? Satu, nggak tahu lah sekarang. Nggak tahu Pak, kita tidak ada implan. Belum ada. Nggak, maksud saya kan? Ya kan dulu kan nggak ada implan. Bayangin. Sekarang 30 juta. Aku ini gilang gigi sudah ada 10-an kali. Kalau kali 30 juta misalnya, 300 juta ngurusin gigi. Gitu. Jadi peluang bisnis, peluang usaha yang begitu harus kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Cuma jangan berpikiran sama jalannya, semua mau jadi ini gitu. Kalau Anda mau jadi dokter, dokter apa? Kita punya ahli contohnya ya. Ada namanya Dokter Boyke di Rumah Sakit Wahab Sarani. Itu ahli rekonstruksi. Mohon maaf, saluran kencing. Ada merekonstruksi itu. Saya pernah dialog sama dia. Saya bilang, "Dok, kenapa milih itu?" Loh, kalau saya milih itu siapa lagi katanya? Tahu Pak Safrudin, saya ngoperasi itu 4 jam. Upah saya, jasa saya itu sama dengan operasi besar yang setengah jam. Tapi saya 4 jam. Upahnya dia. Terus kenapa dokter milih itu? Loh, kalau saya tidak pilih itu siapa? Siapa berarti? Makanya pasiennya itu, Anda tahu Dahlan Iskan misalnya, istrinya itu pasiennya Boyke, yang tadinya masih direkomendasi untuk operasi di Cina dan di Singapura. Nggak jadi ke sini. Ahlinya di situ. Ada kita Dokter Ivan, ahli apa ya, bedah apa itu. Itu di sini untuk kalau jantung masih ada dia gitu. Ahli kita di sini. Nah, ini kan orang kita. Iya. Ada hebat seperti itu. Kemudian setelah ini ditutup aja. Ini Bu, apa? Template itu ya? Enggak, itu langsung. Cuman di sini saya bikin prosedur tetap pemberitahuan tuh minimal 1 jam sekali. Karena ini kolam di kita ini banyak target kita kan anak kecil nih. 5 kolam semua kecil-kecil nih. 1 aja kolam dewasa. Itu juga ada strateginya. Kenapa? Kalau berenang anak itu mesti paling enggak 2. Bapak ibu ya kan. Kalau kita kan datang sendiri aja. Makanya 1 aja itu tuh dan pikirin. Di sini orang kolam bawa makanan, dari semua. Bakar ikan sini boleh. Oh boleh Pak. Boleh. Kenapa? Karena kita ingin membedakan dengan kolam renang yang lain. Kita jauh. Jadi setiap orang yang punya kekurangan kan harus mencari nilai tambahnya dia apa untuk menutupi kekurangan dia. Kita satu-satunya. Lagi Pak. Di mana tadi? Kayaknya itu tadi yang IKN sudah. Jadi saya next question aja. Ini Bapak, karena kita sekarang ada di Salma Sofa. Oh iya. Kembali ke Salma Sofa ya. Kembali ke Salma Sofa. Saya ingin membahas sedikit. Enggak apa-apa ya. Tentang Salma Sofa. Jadi sebenarnya apa arti Salma Sofa ini untuk Bapak Syafrudin Pernyata? Iya. Anak saya itu kan 5. 1, 2, 3 itu cowok. 4, 5 itu cewek. Yang nomor 4 namanya Salma Nur Hanif.
Yang nomor 5 namanya Sofa Nur Fatina. Nah, ketika saya dulu jualan bunga, tanaman hias, Aglonema, Anthurium, Sansevieria itu 2006 sampai 2009, saya ikut pameran gitu kan. Bunganya ditaruh di sini, tanaman hiasnya. Kalau pameran ke kota, sampai di kota, Pak, nama setannya apa? Aku kebingungan. Ya udah aku bilang tulis Salma dan Sofa, nama anak kan. Lama-lama dannya hilang, Salma Sofa. Bunganya hilang, 2009 itu anjlok Aglonema, hampir-hampir tidak berharga lagi. Saya kemudian buka usaha ini, mengganti dengan kolam renang, sampai kepada pemikiran bahwa kolam renang ini sih ya zaman Belanda sudah ada, sampai sekarang tidak berkurang banyak. Nah, jadi saya paham betul kalau usahakan jangan yang musiman. Itu musiman, akik. Mohon maaf nih ya Pak pedagang akik ya. Bunga juga ya. Akik itu pasarnya ada. Tapi ketika musiman, waktu musimnya ramai di Balikpapan kan semua pinggir jalan. Muka Hotel Platinum tuh akik semua tuh sampai ke Simpang 3 itu Ring Road kan. Nah, tapi kan sekarang enggak. Tapi penyukanya ada. Penyuka Aglonema ada, tapi pasarnya jadi kecil. Nah, saya melihat loh kalau kolam ini nggak ada kurangnya. Bayangkan di Samarinda tumbuh berkembang, kolam semakin banyak, tetap aja pasarnya ada. Itu jadi ini beri nama untuk itu. Jadi ketika ini bunganya sudah nggak ada, ini ada, ini tetap Salma Sofa. Sampai sekarang. Salma Sofa itu ada 3 jadinya. Ada dulu nama setan untuk jualan bunga, jualan tanaman hias. Ada Salma Sofa untuk kolam renang ini, untuk taman ini. Kami nyebutnya taman, tidak ada kolam sih. Ada Salma Sofa jualan karpet. Nah, Salma Sofa juga namanya itu. Jadi itu. Ya, namanya itu. Kemudian, kedepannya mau dibawa kemana nih Salma Sofa ini? Ini konsepnya, ini konsepnya. Bapak. Ya, ini kan dulu namanya edukasi dan rekreasi. Kenapa kita sebut edukasi? Edukasi. Ini konsep bukan tempat bermain air. Beda. Ini bukan waterboom. Ini bukan waterpark. Kenapa? Karena waterboom waterpark bagi kami ya, kan mohon maaf kepada yang memiliki usaha sejenis. Bagi kami waterboom itu lebih pada bermain. Nah, ini wadah belajar berenang. Kalau mau yang 2 tahun ada di sana, 1 tahun dicelupin situ. Anak saya, cucu saya 8 bulan di situ main. Bisa berdiri-diri, dipegangin kan. Ada. Jadi ada 5. Dari 5 tuh 4 semua anak-anak. Ini anak-anak, itu anak-anak, sana anak-anak. Jadi dia dan kita punya pelanggan setia. Kalau bisnis kan repeatednya, perulangan yang kita cari kan. Bayangkan dia dari TK sampai sekarang SMA ada di sini pelanggan kami. Nah itu bukan tanpa konsep. Jadi edukasi. Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Jiwa sehat, insya Allah tubuh sehat. Jadi kalau Anda mau bagus, berenang itu kan yang dianjurkan. Berenang, berkuda, memanah. Nah, berenang itu salah satunya. Nah, kemudian kita di sini ada tempat, kalau ada orang berkemah di sini. Yang namanya sekolah-sekolah di sini ya, makanya tetap ramai aja. Karena nuansa ininya dia pon-pon di sini, pelatihan, ada latihan kepemimpinan dasar di sini. Akan dikembangkan. Itu yang pendidikan. Nah, tadi tagline-nya rekreasi, edukasi. Rekreasinya untuk hiburan mereka. Dan hiburannya family. Kita tembak family, keluarga. Jadi hiburan yang terjaga. Kalau pergi sendiri bisa macam-macam tuh kalau kita tembak yang remaja. Nanti kita ikut. Kalau ada yang tidak benernya kita ikut subhat, maksud saya gitu kan. Saya tidak mengatakan kalau ada di tempat lain begitu, tapi kita memang punya gambaran gitu. Anak yang berlibur yang didampingin orang tuanya ketika dia masih kecil. Kalau dia sudah remaja kan ya silakan aja di kelas. Itu rekreasinya. Gitu. Lalu ada ini tadi dilihat barang-barang itu sebenarnya lebih pada upaya saya untuk peduli pada hal-hal yang bersifat budaya, pada hal-hal yang bersifat sejarah, gitu. Karena bangsa kita ini jati dirinya itu kan menjadi benteng. Kalau kemudian namanya sudah ke Korea-Koreaan, makanannya ke Korea-Koreaan, ya bacaannya Koreaan, filmnya ke Korea-Koreaan, terus namanya masih Sucilowati, namanya aja Sucilowati, yang lainnya sudah jadi Korea. Padahal bangsa itu identitas. Kalau kita kehilangan identitas, lalu kita bangsa apa? Masihkah kita menyebut diri kita Indonesia? Nah, itu salah satu visi kenapa ada barang-barang seperti itu.
Terima kasih Oke. sekali Bapak. Ya. Sebenarnya masih pengen panjang sekali nanti. Ya. Suatu saat insya Allah saya kalau Ya. masih diperbolehkan kita main Oh, ke sini. sepanjang ada umur aja saya ini dan ada waktu karena saya tidak bisa, makanya Iya. saya katakan deh kita janjinya jam sekian tapi saya begitu ada waktu ini karena kalau dipatok nggak bisa Bu seperti ini saya harus Iya. 3 ngurus ini, mohon maaf ya, tadi saya rapat Iya. habis rapat ngirim seniman ini harus Iya. ketemu Ibu jadi 3 bisa jalan kan. So. Ini juga salah satu yang saya sering pesankan pada orang, hiduplah secara elastis. Iya. Kelenturan. Kalau enggak kaku. Bukan jam mati ya. Iya. Oke. Kalau sekarang Bukan kita harga pakai mati ya, Pak. jam kaku mati sendiri Oke, kita. baik. Waktu tiba-tiba hujan, gagal Anda. Iya, iya. Udahlah mumpung belum hujan, orang yang kita bisa kita ini udah jalan gitu kan. Gitu ya. Kalau terlalu terikat, waduh, siapa yang betul, bisa ngikat betul, sekarang? betul. Oh, iya, betul. Halangan itu banyak, tapi peluang juga banyak, ya kan? Nah, ketika ada peluangnya, jalanin peluangnya. Tangkap dulu peluangnya. Iya, gitu. Terima kasih Bapak Oke. Syafruddin Iya. Penyata. Terima kasih sudah kunjung ke sini ya. Sama-sama. Aku lupa nyiapkan minumannya. Oh, nah. Soalnya Gimana ada anak ibu. muda? Kalau di Beres rumah soalnya. bisa minum ya. Kalau ada Ya, warung ada. salam buat Ibu. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.